Haleluya, kita akan buka, lanjutkan pengajaran tentang Roh Kudus ya. Kita akan baca dari kitab 2 sama 24. Nanti saudara baca semua, kita hanya baca yang 2 ayat pertama aja ya. 2 sampai 24 ayat 1 dan 2, tapi nanti saudara baca seluruh kitab Samuel ini. Ini kitab yang terakhir ya, walaupun kita akan terus melanjutkan sampai kitab Raja-Raja dan kita melihat sampai di mana nanti firman Tuhan tentang Roh Kudus untuk dinyatakan. 2 sampai 24 ayat 1 dan 2 berdasarkan terjemahan Lugas ya. Murka Yahweh kembali bernyala-nyala atas bangsa Yesrael. Si jahat menyebabkan Daud menyusahkan orang Yesrael dengan menghasut, "Pergilah, hitunglah orang Yesrael dan orang Yehuda." Lalu raja berkata kepada Yoab panglima pasukannya, "Pergilah, jelajahilah seluruh suku Yesrael dari Dan sampai Beersheba. Hitunglah jumlah orang-orang itu supaya aku tahu jumlahnya." Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh. Firman Tuhan tadi menyatakan murka Bapa Yahweh kembali bernyala-nyala atas bangsa Yesrael. Kita mengetahui bahwa Daud itu orang yang sudah diurapi oleh Bapa Yahweh sekitar usia 16-17 tahun ya. Dan kita percaya ketika hal ini terjadi itu sudah lama sekali ya. Ini mungkin saatnya usianya mungkin sudah di atas 60 tahun ya. Jadi sudah sekitar 40 sampai 50 tahun yang lalu dia sudah menerima pengurapan dari Bapa Yahweh. Dan firman Tuhan sendiri menyatakan kepada kita bahwa sejak hari dia diurapi ya, maka roh Bapa Yahweh senantiasa menguasai Daud ya, sebagaimana tertulis dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13 yang berbunyi, "Lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak itu dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya." Maka perhatikan, sejak hari itu dan seterusnya roh Yahweh menguasai Daud ya, artinya sampai dia masa tuanya roh Bapa Yahweh senantiasa menguasai dia. Dan karena roh Bapa Yahweh, Daud dipakai oleh Bapa Yahweh sebagai seorang inisiator ya, seorang yang mengungkapkan rencana untuk membangun bait suci. Dia orang yang pertama ya. Tidak ada satupun raja lain yang mempunyai ide seperti Daud ya. Dan kita percaya itu karena Roh Kudus ya. Tetapi kita melihat sini orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh, kalau dia tidak berjaga-jaga, maka si setan yang senantiasa berjalan keliling mengaum-ngaum bagaikan singa, sentiasa mencari celah ya. Begitu ada celah, dia langsung masuk. Ya. Nah, kita melihat di sini, ya memang tidak diceritakan ya. Mungkin waktu itu si Daud ini lagi duduk-duduk, lagi santai-santai ya. Mungkin lagi di singgasananya. Timbullah ide ya. Ide yang sebenarnya bukan berasal dari dia.
Tapi ide yang timbul yang dibisikin tanpa dia menyadari itu bisikan setan. Itu bisikan setan. Karena dikatakan tadi firman Tuhan, si jahat. Nah, si jahat bisikin ke telinga si Daud kan. Mungkin pada waktu itu ya kita bisa aja bukan asumsi ya, kita bisa aja kita menafsirkan. Ketika dia lagi duduk-duduk kan, suasana mungkin lagi tenang, lagi damai, ya. Setelah pemberontak dan orang-orang Filistin sudah mulai semakin dibabat dan kekuasaan orang-orang Filistin sudah semakin boleh dibilang dimusnahkan walaupun belum seluruhnya. Ya dia kan mungkin karena habis menang kan, berpikir-pikir kan. Dalam keadaan santai, saya percaya dia nggak berjaga-jaga ya. Karena kemenangan, ya kan tadi kemarin minggu lalu kan kita sudah baca. Kemenangan dia peroleh terhadap bangsa Filistin dengan raksasa-raksasa yang begitu banyak. Karena menang, karena mungkin pesta kan. Pesta ya. Dibisikin lah sama si setan kan. Ya. Kamu raja Israel. Ya, kita akan menafsir. Kamu raja Israel yang besar. Melebihi Saul. Nah, coba hitung berapa rakyatmu. Nah, kan kelihatannya kan bagus kan. Coba hitung berapa rakyat yang ada di dalam kekuasaanmu. Nah, bagi manusia bahkan sampai saat ini, ya, itu sesuatu hal yang logik ya, sesuatu hal yang lumrah, ya, ya kan di mana-mana gereja kan, ayo jadi anggota. Ketua anggota itu untuk apa? Supaya bisa dihitung berapa sih jemaat saya. Nah, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat apakah itu benar apa enggak. Bisa tangkap maksud saya? Memang secara ya katakanlah manajemen sekarang lah ya. Kalau dia punya perusahaan tentunya dia punya catatan kan. Pegawainya ada berapa. Terus mereka mungkin pendidikannya apa. Terus pendidikannya kan ada jenjangnya kan. Yang tamat ya mungkin ada tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, S1, S2, S3, atau mungkin yang tidak sekolah sama sekali. Mereka pasti punya data. Yang tentunya dengan tingkat pendidikan yang ada, berdasarkan pengetahuan manajemen yang luar biasa, mulai diatur kan. Oke, orang yang nggak sekolah, jabatannya maksimum ini, ya mungkin hanya tukang sapu, hanya mungkin tukang bersih-bersih, ya. Yang SD, gajinya tuh maksimum hanya sekian. Setahu saya. Ini manajemen ya, sedikit manajemen kantoran lah ya. Demikian juga seterusnya yang tamat SD, SMP, SMA. Mereka punya jenjang kan. Orang ini maksimum jabatannya hanya sampai sekian. Kita nggak. Kalau yang pendidikan mungkin S1 maksimum jabatannya sekian. S2 maksimum jabatannya sekian. S3 dan demikian juga tentunya kalau ada jabatan ada batasan gaji. Saya tanggap ya. Gaji itu kan ya di beberapa perusahaan khususnya perusahaan besar ada standar gaji. Umpamanya katakan golongan 1. Batas gaji minimum sekian, maksimum sekian. Ya, kita umpama nih supaya terbayang ya.
Ini di pasaran di luar ini. Itu berhubungan dengan sensus ya. Umpamanya ya katakanlah SD. Ya. Oke, berdasarkan apa namanya peraturan perusahaan. Orang yang tamat SD, dia paling banyak jadi kemungkinan ya tukang bersih-bersih aja. Ya. Dari SD sampai SMP lah. Ya. Kemudian gajinya pun ada tingkatannya. Gajinya itu mungkin minimum mungkin 2 juta, maksimum 5 juta. Nah, tapi ini kan nanti juga ada dengan aturan pemerintah. Kan pemerintah kan ada mengatur apa? Upah minimum regional. UMR, ya singkatannya UMR. Demikian juga golongan yang kedua. Dia di golongan yang kedua kan biasanya dia apa namanya tumpang tindih ya. Kan yang tadi golongan pertama gaji 2 juta sampai 5 juta. Golongan kedua ya dengan level mungkin SMA, itu mungkin gajinya antara 3 juta sampai 7 juta. Jadi apa namanya tumpang tindih ya. Nah, ini untuk belajar juga bagi anak-anak yang lagi kerja. Usahakan kalau setiap perusahaan yang besar ya, saya berbicara perusahaan yang besar. Kalau lagi tawar-tawaran gaji, mereka itu ada batasan minimum maksimum. Biasanya namanya perusahaan kan, dia nggak akan kasih gaji yang maksimum. Ya, kalau bisa paling minimum gajinya. Ya. Nah, tapi nanti kalau orang yang sudah pengalaman sedikit, ya dia naikin sedikit-sedikit. Demikian seterusnya itu bagian daripada tujuan sensus. Ya, istilah sekarang yang lebih terkenalnya manajemen. Ya, pengaturan. Pengaturan dari orang, terus tugas-tugas dan sebagainya. Ini kan masuk di dalam telinga si Daud, lagi santai-santai kan. Setan bilang, hitung dong berapa rakyatmu. Jadi nanti kalau ada raja lain datang, engkau bisa berbangga diri. Lihat, kerajaanku, penduduknya sekian banyak. Nah, itu di dalam, apa namanya, cerita ini di dalam kehidupan zaman modern, yaitu sesuatu yang wajar, yang lumrah ya. Kayak kita di Indonesia kan bisa tahu berapa penduduknya, berapa 200 sekian kan. Walaupun itu pun hanya kira-kira 200 berapa? 250 ya. Saya juga nggak tahu persis tuh. Tetapi kalau saya katakan itu tidak persis. Ya. Lo enak aja nggak persis ini pakai data statistik yang luar biasa. Lo lihat aja kan, begitu ada bantuan sosial, namanya double-double. Betul nggak? Berarti kan itu tidak akurat tandanya. Ya, orang yang sudah mati namanya masih ada. Walaupun ini ada tujuan-tujuan yang negatif. Ya artinya itu hanya gambaran kasar. Penduduk suatu negara sekian banyak. Memang ada gunanya. Tetapi bagaimana dengan pandangan firman Tuhan? Nah ini jadi masalah kan. Berdasarkan apa yang tercatat, kita kan harus semua yang tertulis. Ada beberapa kali sensus diadakan atas perintah Tuhan. Tuhan perintahkan hitung. Ya. Tuhan perintahkan hitung. Pertama, kita lihat di dalam kitab Bilangan pasal ke-1. Ya.
Bilangan pasal 1 saya baca ayat kedua ya. Bilangan pasal 1 ayat kedua. Daftarkanlah seluruh jemaat Bani Israel berdasarkan kaum-kaum, keluarga leluhur, menurut jumlah nama setiap laki-laki satu persatu dari yang berumur 20 tahun ke atas, yaitu mereka yang cukup umur untuk berperang bagi Israel. Engkau dan Harun harus mencatat mereka menurut pasukan-pasukan mereka. Kenapa harus dicatat? Karena ketika itu, ya perhatikan, ketika bangsa Israel pertama kali masuk ke tanah Mesir, ya ke tanah Mesir, maka jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan yang tertulis itu. Ya. Di dalam Kejadian pasal ke-46. Saya baca ayat ke-26 dan 27. Kejadian 46 ayat 26 dan 27. Jumlah seluruh jiwa yang datang bersama Yakub di Mesir, yang keluar dari buah pinggangnya selain para istri anak-anak Yakub adalah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 jiwa. Jadi perhatikan, seluruh isi keluarga Yakub yang datang di Mesir ada 70 jiwa. Dari data 70 jiwa ini, makanya seringkali kita lihat kan, ketika mereka sudah bebas, maka Moshe memilih 70 tua-tua. Bisa tangkap ya, pernah diajarkan. Kemudian Yesua pun memilih 70 murid untuk membantu para rasul. Jadi angka 70 itu diambil dari sini. Demikian juga sampai sekarang ya. Sampai sekarang di Israel angka ini seringkali dipakai 70. Sehingga jangan heran ketika Tuhan berfirman kepada Daniel, 70 minggu ditetapkan bagi bangsamu. Jadi 70 itu angka yang luar biasa yang seringkali dipakai. Nah, dari 70 jiwa ini, ya, dari 70 jiwa, saudara kita main hitung-hitungan aja nih, ya, main hitung-hitungan. Dari 70 jiwa, dan ketika mereka 70 jiwa masuk ke Mesir, ya dari tanah Kanaan kan, masuk ke Mesir. Kemudian setelah 400 tahun, bahkan 430 tahun, kata firman Tuhan. Setelah 430 tahun mereka di Mesir, ya, nah, terus kan kadang-kadang, loh kok 430 tahun sih? Kan kata firman Tuhan, ada tertulis bahwa keturunanmu, kata Tuhan kepada Abraham, akan menjadi budak 400 tahun. Betul ya? Nah, yang tadi saya katakan ada tertulis Keluaran 12 ayat ke-40, 12, Keluaran 12 ayat 40 dikatakan begini. Bani Israel berdiam di Mesir selama 430 tahun. Nah, orang kan mulai ngakal-ngakal kan. Loh, kok gitu nggak benar dong? Loh, baca firman Tuhan yang baik. Kan ada tertulis 400 tahun jadi budak. Yang berarti yang 30 tahun belum jadi budak. Bisa tanggap? Nah, selama 430 tahun di tanah Mesir,
Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, karena itu Tuhan suruh hitung. Sanggap, itu sensus pertama. Ya, itu perintah dari Tuhan. Dan setelah dicatat semuanya, dari nanti saudara baca bilangan 1 ini ya. Saudara lihat dari suku-suku ini, suku-suku ini, suku-suku ini. Maka tercatatlah mereka semua, kata ayat 46 dari bilangan 1. Mereka semua yang telah dicatat itu berjumlah 603.550 orang. Tetapi ya tidak termasuk orang Lewi. Tetangga. Jadi yang 603.550 orang adalah laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang siap perang. Jadi tidak termasuk laki-laki yang berumur 19 ke bawah. Tidak termasuk perempuan. Ya, perempuan sama sekali nggak dihitung. Dari 0 sampai ya nggak tahu yang paling tua berapa. Karena itu saya menafsirkan yang keluar dari Mesir itu sekitar orang Israelnya saja ya. Sekitar 2 juta orang. Karena perempuannya nggak dihitung. Ya. Dan mungkin perempuannya lebih banyak. Doain aja loh. Ingat bangsa itu kan diperbudak. Kalau diperbudak siapa yang lebih banyak kerja? Laki-laki kan. Nah, pasti banyak yang mati kan. Sehingga yang hidup ya kebanyakan perempuan. Jadi kita bisa menafsirkan bahwa jumlah perempuan itu lebih dari 600. Ya, 600 ribu sekian. Belum termasuk anak-anak. Ya, belum termasuk orang Lewi. Karena orang Lewi dihitung sendiri. Berdasarkan nanti saudara baca di dalam kitab Bilangan pasal 3 juga. Ketika orang Lewi dihitung, lihat ya. Ingat ya, orang Lewi itu dari anak-anaknya si Lewi, ya. Anak kita sudah belajar anak-anak Lewi siapa-siapa aja, ya. Di situ juga ada ya yang dikenal keturunan Kehat, keturunan Merari segala macam, ya. Nah, di sini kita melihat dari semuanya itu tercatat jumlah orang Lewi. Nah, ngitungnya beda orang Lewi. Kalau suku-suku yang lain 20 tahun ke atas yang laki-laki. Nah, tapi untuk orang Lewi itu yang berumur 1 bulan ke atas. Juga yang laki-laki. Nah, jumlahnya berdasarkan bilangan pasal 3 ayat 39, 22.000 orang. Nah, itulah hasil sensus pertama. Nah, untuk apa? Loh, mereka kan mau keluar dari Mesir. Nah, mereka mau berperang. Ya, Tuhan kan sudah atur semian. Ini nanti mereka akan berperang dengan bangsa-bangsa yang ada di daerah di mana tanah perjanjian itu sudah siapkan. Jadi sudah dihitung semuanya. Nah, itulah gunanya sensus pada waktu itu, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, karena kekerasan hati mereka, ya harusnya cuma 2-3 tahun udah masuk tanah perjanjian, memberontak. Tangkap ya. Memberontak terhadap Bapak Yahweh, tidak percaya bahwa dia itu sanggup untuk melakukan apa yang dia firmankan. Ya. Dia sanggup, dia kan sudah berjanji, engkau akan dibawa masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Nah, ini karena pengaruh dari luar, kan bangsa-bangsa lain yang ikut, ya mulai ngomporin kan. Mulai ngomporin, akhirnya timbul pemberontakan yang berakibat ketidakpercayaan kepada Bapa Yahweh, ya. Dan karena pemberontakan, sehingga waktu mereka atau Moshe mengirim utusan untuk mengintai tanah perjanjian, ya hasilnya bagus-bagus.
tetapi disisipkan dengan kata-kata negatif yang berakibat fatal, sehingga murka Bapa Yahweh turun atas bangsa ini. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, selama 40 hari engkau mengintai tanah perjanjian, dan engkau tidak percaya, karena itu selama 40 tahun pula engkau akan keliling-keliling sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dan selama 40 tahun berkeliling-keliling itu, mereka yang sudah dicatat umur 20 tahun ke atas tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, kecuali hanya Yosua dan Kaleb. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi semua sensus ada tujuan dari Tuhan. Kemudian dicatat dalam firman Tuhan, kembali tertulis, ya. Pencatatan kembali terjadi sebagaimana tertulis dalam kitab Bilangan pasal ke-26, ya. Bilangan pasal ke-26. Saya bacakan ayat 1, ya. 1 dan 2. Setelah bencana itu berhenti, berbicara Yahweh kepada Moshe dan Eleazar anak Imam Harun, demikian: daftarkanlah seluruh jemaat Bani Israel, dari yang berumur 20 tahun ke atas, menurut keluarga leluhur mereka, yaitu semua yang cukup umur untuk berperang bagi Israel. Sensus yang kedua terjadi, ya, ketika semua yang tidak percaya yang keluar dari tanah Mesir yang berumur 20 tahun ke atas, kecuali 2 orang, semua sudah dimusnahkan oleh Tuhan, terserak di padang gurun. Sehingga ini generasi baru, sehingga Tuhan memerintahkan untuk dihitung ulang. Ini sensus yang kedua, ya, atas bangsa Israel. Dan hasil sensus berdasarkan apa yang tertulis, ya, di dalam kitab Bilangan 26 ini ayat 51. Itulah Bani Israel yang tercatat berjumlah 601.730. Ini sensus yang kedua. Sensus yang pertama 603.550. Sensus yang kedua 601.000. Bedanya sedikit kan? Selisih. Kalau saudara kurangi 603.550 dikurangi 601.730. Sisanya selisihnya sekitar 2.000 orang. Dan orang Lewi, berdasarkan ayat 26, orang-orang Lewi yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, setiap laki-laki dari yang berumur 1 bulan ke atas. Sensus pertama 22.000, sensus kedua 23.000, ya selisihnya sama-sama aja. Luar biasa kan Tuhan kita. Ya, kita bisa menafsirkan jumlahnya, ya boleh dikatakan tidak berkurang. Tetapi sebagai hukuman bagi orang yang tidak mentaati firman, maka itu Tuhan izinkan terjadi kepada bangsa Israel. Karena tidak percaya, maka semua yang keluar dari tanah Mesir yang berumur 20 tahun ke atas, walaupun tidak dikatakan yang perempuan, ya, tetapi ya kita bisa menafsirkan, ya mungkin sama aja. Mungkin ada, cuman saya nggak perhatikan benar kalau yang perempuan. Ya, cuma karena yang dicatat ini yang laki-laki, ya
sekian banyak yang dibinasakan Tuhan. Tuhan tidak sayang membinasakan siapapun yang tidak percaya kepadanya. Artinya, ya, dunia ini sekarang jumlah penduduknya sekitar 6-7 miliar. Mungkin lebih. Bagi Tuhan sekian miliar. Kalau yang percaya cuma 1 juta, ya dia binasakan semua itu yang lain. Saya tangkap. Karena nggak ada gunanya. Karena kita manusia diciptakan untuk dia. Tapi karena kita sudah diberi petunjuk, diberikan jalan bagaimana mengikuti perintahnya, dan kita tetap tidak mengikutinya, Tuhan binasakan. Dianggap ini barang yang tidak berguna. Ya, kalau saudara dan saya kan ada barang-barang yang nggak berguna di rumah kan, ya entah dibuang, entah dibakar, entah kalau ada tukang-tukang dijual. Jual aja kan. Ya kalau dijual kan ya sedikit-sedikit kan masuk duit lah. Ya, daripada kita buang atau kita bakar kan. Nah, begitu juga Tuhan, itulah salah satu karakter ya. Pada manusia itu karakter ilahi. Barang yang gak berguna dibuang. Ya demikian juga kita manusia yang diciptakan Tuhan. Kalau dalam pandangan Bapa Yahweh, engkau saya ciptakan untuk memuji, menyembah aku, tetapi engkau melakukan yang lain, binasakan. Gak jadi masalah. Karena firman Tuhan berkata, ya sesuai dengan apa yang dikatakan si Yohanes Pembaptis. Kalau engkau diam, batu-batu ini bisa ngomong. Bapa Yahweh sanggup menciptakan batu-batu ini jadi manusia. Ya, ya dia maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kemudian ini sensus yang kedua. Ada sensus yang lain ternyata. Ya, kita lihat di dalam kitab Nehemia. Ya. Nehemia. Kita lihat di dalam pasal ke-7. Ya. Pasal ke-7. Kita melihat di sini, nanti saudara baca semua ya. Sensus yang berikutnya terjadi ketika bangsa Israel karena ketegar-tengkukan mereka dicerai-beraikan Tuhan dengan penyerbuan dari si Raja Nebukadnezar. Kemudian dari Nebukadnezar kan itu terus kayak piala bergilir bangsa Israel ini, ya, kayak piala bergilir karena ketegar-tengkukan mereka. Jadi setelah dihajar atau dijajah oleh oleh si Nebukadnezar, langsung muncul lagi yang lain. Nah ini buat pengetahuan ya, kita lihat di dalam kitab Daniel. Ya. Supaya saudara ngerti bahwa bangsa Israel ini karena ketegar-tengkukan mereka diserbu oleh Nebukadnezar. Nah, kemudian setelah Nebukadnezar ini kan berjenjang dia. Ya setelah Babylon, siapa lagi yang jajah, siapa lagi yang jajah, siapa lagi yang jajah. Ya. Di dalam kitab Daniel pasal ke-7 ya. Saya akan baca ya agak panjang ini, tapi ya nggak apa-apa supaya saudara ngerti ya. Daniel pasal ke-7 saya akan baca mulai ayat pertama. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babylon, Daniel bermimpi dan mendapatkan penglihatan di tempat tidurnya. Lalu ia menuliskan mimpi itu dan menceritakan risalah mengenai hal itu. Daniel berkata, Daniel dapat penglihatan. Ya. Daniel salah seorang nabi yang kata firman Tuhan sangat dikasihi. Ya.
Sehingga melalui dia banyak sekali rahasia-rahasia Tuhan disingkapkan khusus bagi Bani Israel sampai akhir zaman. Karena dari Daniel ini juga disingkapkan tentang, yaitu 70, tadi kan saya bilang 70 kan, 70 pekan, 70 minggu, itu juga kepada Daniel. Nah, di sini kita melihat ya, karena yang menguasai bangsa Israel itu bukan hanya si Nebukadnezar Raja Babylon, tapi ada estafet dengan bangsa-bangsa lain. Karena ketegar tengkukan bangsa ini, dan ini juga harus menggenapi apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui para nabinya yang bernubuat. Dan kemudian ayat ketiga. Ayat kedua, Daniel berkata, dalam penglihatanku malam itu aku melihat, tampaklah 4 angin dari langit mengguncang laut besar. Berbicara laut biasanya berbicara manusia ya. Lalu 4 binatang besar muncul dari dalam laut, yang satu berbeda dengan lainnya. Yang pertama seperti singa yang memiliki sayap burung Raja Wali. Ya, ini yang pertama. Singa yang memiliki sayap. Nah, saudara bisa bayangkan, singa nggak punya sayap aja luar biasa dahsyatnya. Ya, apalagi dia punya sayap. Orang mau naik ke gunung dia tinggal kelepek-kelepek sayapnya, dia terekam. Nggak perlu lagi dia lompat-lompat, dia terekam. Nah, penglihatan ini seperti singa, itu adalah gambaran tentang kerajaan Babylon. Tangkap ya. Babylon ini perkiraan waktunya ya, dari tahun 586 sampai tahun 539 sebelum Hamasya. Ya, 500 tahun sebelum Hamasya. Jadi kalau kita hitung dari sekarang udah 2000 tahun, 500 sebelumnya berarti sekitar 2500, 2600 tahun dari sekarang. Ya. Kemudian saya lompat ayat kelima. Yang kedua, tadi yang pertama ya. Yang kedua tampak seperti beruang. Dia berdiri dengan kedua kaki belakangnya, dan di mulutnya ada 3 tulang rusuk di antara gigi-giginya. Berbicara tentang beruang, berbicara tentang kerajaan Media dan Persia. Jadi Babylon dikalahin sama Media Persia. Nah, dia yang menguasai bangsa Israel, saya tanggap ya. Jadi pertama kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon, terus kerajaan Persia, Media Persia. Yang diperkirakan berkuasa. Tadi kan 586 sampai 539. Si Media Persia ini dari 539 sampai 332 sebelum Masehi. Ya, kalau kita hitung ya tambahin aja dengan 2000. Ya. Ini beruang melambangkan kerajaan Media Persia. Ya. Nah, kemudian selanjutnya aku melihat binatang yang ketiga seperti macan tutul. Macan tutul. Macan tutul ini melambangkan kerajaan Greek yang dikenal dengan rajanya Alexander Agung. Tangkap ya. Nah, itu berkuasa dari tahun 332 sampai tahun 63 sebelum Masehi. Ya. Dan kemudian binatang yang terakhir, binatang yang keempat, ya. Di sana dikatakan, setelah itu dalam ayat ke-7 ya. Setelah itu dalam penglihatan malam itu aku melihat binatang yang keempat yang ia menakutkan, mengerikan dan sangat kuat. Ia mempunyai gigi yang besar seperti besi. Ia meremukkan dan melahap mangsanya, lalu menginjak-injak sisanya. Ia berbeda dengan semua binatang sebelumnya sebab ia mempunyai
10 tanduk. Ya nanti kalau Tuhan berkenan nanti kita bicarakan semua ini. Ya. Dan kerajaan ini adalah kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu dari tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 324 setelah Masehi. Ya, zaman-zaman kita sekarang. Ya, zaman-zaman 300-an sekarang. Nah, 4 kerajaan ini yang menguasai bangsa Israel. Dan ketika terjadi sensus tadi, seperti yang tadi dikatakan, sensus yang dilakukan oleh Nehemia berdasarkan firman Tuhan ini, ya, ini jumlahnya nanti saudara baca. Karena kalau saudara lihat ya, ini para nabi-nabi ini kebanyakan mereka ada pada zaman pembuangan. Sehingga kalau saudara lihat itu rata-rata kayak Yesaya, Yeremia, terus rata-rata nabi yang lain. Itu kurun waktu mereka hampir bersamaan. Bahkan ada yang bersamaan. Ketika Daniel zaman Darius, nabi-nabi lain juga ada yang zaman Darius. Artinya mereka dalam waktu yang sama ada beberapa nabi. Dari situ kita melihat betapa luar biasa baiknya Tuhan atas bangsa pilihannya. Sehingga walaupun dia menyerak-berakan mereka diserak-berakan itu, diserahkan ke seluruh pelosok muka bumi, tetap aja ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk senantiasa menguatkan iman umatnya. Ya mungkin ya karena itu kan sudah tidak tercatat lagi dalam kitab kita. Tetapi saya percaya mungkin dalam kitab mereka masih ada. Karena orang-orang Yahudi itu kan dia punya catatan. Ya, dan makanya itu di sana dikenakan rabi-rabi yang kita kenal sekarang. Walaupun tidak semua rabi-rabi itu benar. Tetapi saya percaya banyak rabi-rabi yang sampai saat ini dipakai Tuhan untuk mempersiapkan masa pemulihan bagi bangsa Israel. Bahkan kepercayaan mereka, kepercayaan Ibrani ya, orang-orang Yahudi. Dalam setiap zaman mereka ada orang-orang kudus mereka. Ada orang-orang sadik menurut mereka. Sehingga karena itu pernah saya ajarkan di sini. Hati-hati dalam kita menafsirkan sesuatu. Karena saya kan pernah dengar ada orang yang menafsirkan. Seperti yang pernah saya katakan. Si Bapak Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Keluar karena orang tuanya menyembah berhala. Hati-hati ya dengan penafsiran seperti itu. Ya, itu penafsiran yang salah total. Ya, kalau ada orang yang menafsirkan itu biar didengar. Itu salah total. Karena dia keluar dari Ur Kasdim, dia pergi ke tanah, di mana dia pergi ke tanah Kanaan itu juga menyembah berhala kok. Dia berani menafsirkan karena memang bapaknya menyembah berhala. Tapi jangan menafsirkan karena bapaknya menyembah berhala. Makanya si Abraham keluar dari sana pergi ke tanah Kanaan. Di sana juga penyembah berhala. Dan kita harus sangat berhati-hati. Karena umur si Sem sama Eber itu lebih tua dari Abraham. Lebih tua dari Abraham. Jadi ketika Abraham mati, mereka masih hidup. Itu salah seorang dari mereka percaya ada 3 orang sadik setelah Nuh, zaman Nuh. Abraham aja masih ketemu dengan si Nuh itu. Nuh itu mati setelah Abraham umur 58 tahun. Ya. Di sini kita melihat, saya mengajarkan kepada saudara, kalau ada orang yang menafsirkan seperti itu, hati-hati.
Karena di tengah orang Yahudi sampai detik ini masih ada orang-orang sadik yang ditempatkan oleh Bapa Yahweh. Dan mungkin orang-orang ini tidak dikenal secara secara nyata oleh orang luar, tetapi orang internal mereka tahu ini orang kudus. Kenapa mereka bilang orang kudus? Karena dia berbicara dengan Bapa Yahweh. Ya. Nah, kita melihat di sini sehubungan dengan tadi itu, ya. 3 orang sadik itu Sem, Eber, dan Abraham. Nah, kalau orang berani menafsirkan seperti yang tadi saya katakan, itu salah total. Karena Sem sama Eber itu masih hidup di sana. Ya. Memang bapaknya si Tera itu penyembah berhala. Tetapi kita melihat orang yang seperti Nuh masih hidup, Sem masih hidup, Eber masih hidup, khususnya Nuh dan si Sem, saksi hidup yang menyaksikan dan yang merasakan air bah. Orang-orang masih menyeleweng, menyembah kepada berhala. Karena itu jangan heran apabila zaman sekarang pun, ya, masih banyak orang seperti itu, walaupun banyak, ya, walaupun ya saya nggak tahu persis lah, ada orang yang menyatakan, oh saya ketemu Bapa Yahweh di sorga. Oh di sorga memang namanya Yahweh, namanya Yeshua. Kembali ke bumi, lain lagi namanya. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu, ya. Hati-hati, itu pembohong besar itu. Ya walaupun mungkin kalau dia dengar dia berubah lagi, hati-hati mulutmu dicabut itu. Karena kata-katamu sudah mempengaruhi banyak orang. Ya, nah, saya sendiri mendengar hal seperti itu sangat sedih. Kita bisa merasakan bahwa orang ini benar apa enggak. Kalau dia benar-benar mau datang ke surga sana, ini nama Bapakku, ini nama Juru Selamatku. Kalau dia tidak berani menyaksikan di muka bumi nama yang kudus itu, kau pembohong. Saya tangkap. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali juga dibisikkan sama setan. Kalau kita tidak hati-hati. Daud lagi tenang-tenang, lagi happy-happynya habis menang perang terhadap bangsa Filistin. Setan bisikin, hitunglah jumlah berapa rakyatmu. Yah, orang yang diurapi main tangkap aja, plak. Berita ini kan, bagus ini. Gak apa-apa kan aku hitung. Lah, gak apa-apa kan aku hitung. Ya, itulah manusia. Sehingga di dalam kitab 2 Samuel 24 ayat ke-10 dikatakan begini. Setelah ngitung ya, setelah selesai hitung. 2 Samuel 24 ayat 10. Tetapi sesudah ia menghitung orang-orangnya, hati Daud berdebar-debar. Lalu berkatalah Daud kepada Yahweh, aku telah berdosa besar karena melakukan hal ini. Sekarang, ya Yahweh, aku mohon, singkirkanlah kesalahan hamba-Mu ini. Sebab aku telah bertindak sangat bodoh. Nah, kita melihat ini. Ada engkau yang dengar di luar sana. Ya pertimbangkanlah sendiri. Kalau engkau menghitung jumlah jemaatmu. Kita fair aja. Kalau engkau berani menghitung jemaatmu. Kira-kira bertentangkankah dengan firman Tuhan? Kenapa Daud mau menghitung? Karena biasanya ada kesombongan. Saya tahu ya, ada kesombongan. Wah, setan kan bisa hitung. Jadi kan tahu berapa jumlah rakyatmu. Sehingga kalau ada tamu-tamu datang kau bilang, lihat ini kerajaanku besar. Jumlah rakyatku sekian. Inilah yang terjadi. Sehingga bagi kita belajar ya.
Ya ada gereja-gereja yang itu, ya itu urusan mereka lah. Ya. Itu urusan mereka. Tetapi kalau kita mau melihat ini, di satu sisi yang positif, kita lihat positif lah. Berdasarkan manajemen atau ilmu manajemen sekarang, itu bagus. Itu bagus. Catat semua orang kan, oh keluarga ini tinggal di sini, begini. Ya. Nanti kan bisa dibagi, oh saya punya pelayan begini. Diutus, oke. Kamu melayani ke sana. Kamu melayani ke sana. Itu bagus. Ya. Secara manajemen manusia bagus. Istilahnya pemerataan pelayanan. Ya bagus. Tapi jangan sampai hal itu menjadi suatu kesombongan. Ya. Saya teringat dulu kami melayani di daerah Jawa Timur. Ya. Saya nggak usah sebut daerah, pokoknya daerah Jawa Timur. Kita datang ke sana, banyak pendeta-pendeta kan. Terus gembala yang mengundang kami ke sana, ya ngomong, Pak ada orang yang sakit, tolong didoain. Oh ya nggak apa-apa, kita doain kan. Ya saya undang lah gembala-gembala kan. Kalau satu, Pak jemaat saya sekian ribu. Banyak banget. Ya. Sekian ribu. Banyak banget. Nggak apa-apa, kita berdoa sini kan. Kumpul kan, si sakit di sini, ya kumpul lah gembala-gembala. Saya lihat, mana yang jemaatnya ribuan. Ternyata paling belakang jadinya. Nggak mau deket-deket numpangin tangan sama orang ini. Di sini kita melihat hanya satu kesombongan untuk memperlihatkan jemaatku banyak. Tapi disitulah kita melihat jangan sampai hal itu dilakukan karena kesombongan. Ya. Karena kesombongan, karena si Daud ini berkata supaya aku tahu jumlahnya ini kesombongan. Ya. Tapi jangan sampai kita salah mengerti. Di satu sisi memang ada baiknya untuk pemerataan pelayanan. Tetapi kalau kebaikan itu ditindis dengan kesombongan, ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Karena juga gembala-gembala yang punya jemaatnya banyak kan juga ngeliat-liat kan. Ini Bapak ngelayan di sana, ngelayan di sini. Ya nggak apa-apa ya, namanya pengerja kan pergi melayani ya oke aja. Terus gembala yang kemana? Cari yang duitnya paling gede dong. Kalau itu kenyataan ya. Bukannya asal ngomong, itu kenyataan. Supaya kasih lihat bahwa yang memberi donasi yang paling banyak, saya sendiri yang harus layani. Jangan yang lain. Disitulah timbul sesuatu yang dalam pandangan manusia itu kelihatannya oke-oke aja. Tapi dalam pandangan Tuhan hati-hati. Jangan sampai itu membuat kita jadi sombong. Dan apa yang kita baca tadi jelas dikatakan. Setelah jumlah penduduk dihitung, Daud langsung blok. Kenapa? Dia merasa salah. Dia merasa melakukan hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya. Sebenarnya kan dia udah ngaku. Dia ngaku kan. Dia bilang, sekarang ya Yahweh aku mohon singkirkanlah kesalahan hambamu. Ya. Tetapi apa yang kau tabur harus kau tuai. Mungkin dalam hatimu engkau bangga. Jemaatku ataupun rakyatku banyak. Ya, Bapak Yahweh kirim nabinya, salah seorang nabi yang bernama Nabi Gad. Datang ke Daud, beri dia 3 pilihan yang harus dia pilih. Yang harus dipilih oleh si Daud. Ya. Firman Tuhan
menyatakan ada 3 hal yang kemudian harus dipilih oleh Daud berdasarkan perintah Bapa Yahweh melalui Nabi Gad. Akan datang 7 tahun kelaparan di negerimu, atau engkau akan melarikan diri dari hadapan musuh-musuhmu selama 3 bulan, sementara mereka terus mengejarmu, atau 3 hari itulah akan melanda negerimu. Sekarang pertimbangkanlah. Pilihlah apa yang harus kelaporkan kepada dia yang mengutus aku. Ya, di saudara baca ayat 13 dan seterusnya. 3 ini harus dipilih. Ya. Daud harus memilih dari antara 3 pilihan yang semuanya pasti memakan korban. Ya. Tetapi Daud berkata kepada si Nabi Gad ini, aku benar-benar ada dalam kesusahan besar. Dia mengambil keputusan, biarlah kita jatuh ke tangan Yahweh saja. Sebab pasti belas kasihnya besar. Janganlah kiranya aku jatuh ke tangan manusia. Satu pilihan yang harus dia pilih. Memang berat, tetapi itu harus dia terima. 3 hari itulah berjalan berdasarkan firman Tuhan di dalam ayat ke-15. Ada 70.000 jiwa yang mati dalam 3 hari. Pandemi kemarin kita berapa? Sekian tahun, sampai nggak 70? Kayaknya nggak nyampe ya. Ini dalam 3 hari. Karena melanggar atau melakukan hal yang tidak sesuai kehendak Bapa Yahweh. Rakyat yang sudah dihitung sekian ratus ribu, bahkan mungkin juta, Tuhan binasakan 70.000 jiwa dalam 3 hari. Ya memang tidak disebut kenapa. Ya. Entahkah itu balas sampar atau apa, tidak disebutkan. Tetapi kita percaya kalau Tuhan yang bekerja, Dia punya berbagai macam cara untuk melakukan apa yang Dia inginkan, termasuk membinasakan mereka yang menentang akan Tuhan, akan Bapa Yahweh. Nah, di sini kita melihat ya, Bapa yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak disebut ya, itulah itu berupa apa. Entahkah balas sampar. Pokoknya dalam 3 hari plak dicabut semua. Itu pun pernah Tuhan lakukan. Baik pada zaman di Mesir, maupun ketika zaman Raja Hizkia. Ya. Ketika dia menangis minta tolong Tuhan. Maka firman Tuhan katakan. Ya. Ketika Hizkia ngadu sama Bapa Yahweh. Ya. Waktu itu zaman Yesaya. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 37. Ayat 33 saya katakan begini. Firman Tuhan berkata. Karena itu beginilah Yahweh berfirman tentang Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota Yerusalem dan melepaskan anak panah ke sana. Ataupun mendatanginya dengan perisai dan menimbun tanah pengepungan di sekelilingnya. Ia akan pulang kembali melalui jalan di mana yang sama ketika ia datang. Dan tidak sempat masuk ke dalam kota ini. Firman Yahweh. Sebab aku melindungi kota ini untuk menyelamatkannya. Demi diriku dan demi Daud hambaku. Ayat 36 dari Kejadian dari Yesaya 37. Kemudian malaikat Yahweh keluar dan membunuh
185.000 orang yang ada di perkemahan Asyur. Saat bangun pagi, pada pagi hari, tampaklah mereka semua telah menjadi mayat yang mati. Karena membela orang pilihannya. Raja Hizkia yang mau merendahkan diri. Ya. Pembelaan Bapak Yahweh sangat luar biasa. Sehingga dalam satu malam 185.000 tentara Asyur dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan gak sayang. Saya tangkap. Tuhan gak sayang. Karena orang yang diurapi. Bagi dia, orang yang diurapi, orang yang menyembah dia, orang yang percaya kepada dia, lebih berharga dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Kalau ada sekian 7 atau 8 miliar manusia saat ini. Kalau ada tawar-menawar kan antara si Abraham sama Bapak Yahweh. Ya. Tawar-menawar Tuhan. Kalau tawar-menawar ini luar biasa ya. Kalau di sana ada didapati, ya kita melihat ya di dalam Kejadian 18. Kejadian 18 kalau saudara baca di dalam ayat kita baca ya, ayat ke 24 mulai. Seandainya ada 50 orang benar di tengah-tengah kota itu, apakah engkau juga akan membinasakan dan tidak mengampuni tempat itu demi ke-50 orang itu? Tuhan bilang tidak. Karena 50 orang benar, semua selamat. Teruskan tawar-menawar. Kita melihat sampai batas yang minimum yang ditawar oleh Bapak Abraham. Ternyata orang yang percaya atau orang yang mengasihi Bapak Yahweh dalam pandangan Bapak Yahweh tidak sesuai dengan batas minimum yang diminta oleh Bapak Abraham. Akhirnya dibinasakanlah Sodom dan Gomora. Kita juga lihat sama ini kan. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita berdoa untuk keluarga besar kita supaya mereka memperoleh kasih karunia dan keselamatan. Ya, kita berdoa untuk orang-orang yang kita kenal. Kita berusaha menyampaikan berita kepada seluruh dunia melalui jaringan yang Tuhan siapkan. Untuk menyatakan waktu kedatangannya sudah dekat. Untuk memberitakan kepada dunia nama Tuhan yang benar itu Yahweh. Nama juru selamat yang benar itu Yeshua. Tapi apa kenyataannya? Itu kan orang Israel aja nggak panggil nama itu. Kan nama ini sama. Ya. Nama Yahweh, nama ini, nama ini, nama ini. Nama Yeshua, nama ini, nama ini. Kan sama. Maksudnya sama, pribadi yang sama. Hanya sebutannya beda. Kan enak kan? Setan berbisik kan? Setan berbisik. Dan dalam kenyataannya banyak yang percaya. Luar biasa. Orang yang kudus dalam tanda kutip seperti si Hawa aja bisa ketipu. Apalagi orang yang dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa, hidup dalam kumpulan orang berdosa. Ya gampang ditipu seperti itu. Kan sama, mungkin hanya bahasanya aja beda. Ya sudah. Kalau berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, amin, amin.
Bangsa Yahudi siapa yang menyelamatkan? Nah, mulai kan. Orang Yahudi aja nggak panggil Yahweh kok. Nah, itu. Itu bisikan setan. Karena apa? Karena setan tahu ada tertulis. Akan datang waktunya. Bagi bangsa pilihan ini. Yang sekarang mereka memang merasakan apa yang sudah dinubuatkan melalui Daniel. Bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Tetapi ketika waktunya datang genap, Tuhan ada tertulis. Dia beri roh yang baru. Dia beri jiwa yang baru. Dia tulis Torahnya dalam hati mereka. Ya otomatis berubah. Saya tanggap. Otomatis berubah. Tetapi ingat, itu khusus untuk Bani Israel. Dan ada tertulis, tidak semua orang yang menamakan diri Israel adalah orang Israel. Firman Tuhan dengan jelas. Hanya anak yang lahir dari perempuan yang dipilih Tuhan, yang merupakan anak perjanjian, hanya ini. Dari sini yang disebut orang Yisrael yang sejati. Tapi kita kan pengetahuan semakin bertambah. Kenyataan membuktikan. Kalau mungkin saya menafsirkan, saya menafsir, mungkin tidak ada lagi orang Israel yang benar-benar genuine 100% keturunan Yakub. Karena banyak dari cerita-cerita kitab suci. Ya. Oh, yang lahir kan macam-macam. Gak genuine lagi. Tidak 100% dari keturunan Yakub. Maka aja ini kan bisa ya orang enak aja ya, kan saya harus bisa buktikan. Betul nggak? Saya buktikan dari apa yang tertulis. Betul nggak? Yakub punya anak namanya Yehuda. Ya. Kemudian dari Yehuda dan seterusnya nanti saudara baca kitab Injil Matius pasal 1. Ya. Dari keturunan-keturunan itu ayat 5 menyatakan Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Siapa Rahab? Bukan orang Israel murni. Tapi dari Yeriko. Nah itu udah campur kan. Nah. Kemudian kita melihat. Kalau saudara baca semua ini. Campur baur terjadi di antara suku-suku ini. Ya, ada yang antar suku. Tapi ada yang di luar. Ya. Dari sini kita melihat karena tawanan-tawanan bangsa Israel, tawanan-tawanan perang, ada tertulis. Firman Tuhan menyatakan musnahkan mereka semua. Tapi dalam kenyataan tidak semua dia musnahkan. Sehingga keluarlah pernyataan. Ya. Yang laki-laki biasanya dimusnahkan. Dari yang besar sampai kecil. Musuh ya. Karena itu jangan heran. Di tempat-tempat di mana seringkali terjadi peperangan. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Karena peperangan. Ya. Di sini kita melihat. Ya. Ada tertulis. Musuh-musuhmu semua yang laki-laki dibunuh. Semua perempuan yang sudah pernah kawin, bunuh.
Tetapi yang belum itu boleh kau kawini. Di situ terjadi percampuran. Tetapi kita melihat sini, campur tangan Tuhan senantiasa ada. Tuhan punya cara untuk memulihkan kembali umatnya. Ya, dengan cara menyaringnya melalui firman. Saya percaya firman itulah yang menyaring. Firman itulah yang membersihkan darah yang tercemar. Khusus bagi umat pilihan Tuhan. Sehingga dengan caranya, ya, dengan cara Tuhan, paling sedikit, ya, paling sedikit ada, sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal ke-7. Ada 144.000 orang. Ya. Kita lihat ya. Janganlah, Wahyu pasal 7. Ayat ketiga saya baca. Janganlah merusak darat, laut ataupun pepohonan sampai kami telah memasang materai pada dahi para hamba Elohim kami. Lalu aku mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan dari setiap suku, keturunan sebanyak 144.000 orang. Ya, nanti saudara baca setiap suku. Tapi dari semua suku itu ada satu suku yang hilang, yaitu suku Dan. Suku Dan itu tidak termasuk di sini. Tempatnya diganti dengan suku Manasye. Kenapa? Kayaknya pernah saya ajarkan ya. Ya nanti kita, kalau Tuhan berkenan nanti kita mengulang lagi. Nah, kita melihat di sini, ya, Tuhan punya cara untuk menggenapkan apa yang Dia firmankan. Termasuk untuk memurnikan 144.000 orang dari bangsa Israel, ya, dari bangsa Israel. Dan orang-orang ini memang sudah dipersiapkan, ya, sebagaimana apa yang Tuhan janjikan. Kita lengkap ke Wahyu 14. Ayat 1, lalu aku melihat tampaklah anak domba berdiri di atas bukit Sion. Dan bersama dia, ini, ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapaknya yang tertulis pada dahi mereka. Ayat keempat, mereka lah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan para wanita, sebab mereka menjaga kelajangannya. Mereka inilah para pengikut anak domba kemanapun dia pergi. Mereka telah ditebus dari antara manusia sebagai anak sulung bagi Elohim dan anak domba. Nah, kita lihat ya. Jelas tadi dikatakan ya, 144.000 orang yang tidak mencemarkan diri mereka dengan wanita. Nah, kita kan bisa nafsir. Jadi yang siapa itu? Pasti laki-laki. Sudah enggak? Loh kok Tuhan begitu? Loh, memang sudah dikatakan begitu ya gimana? Ya. Tetapi bukan berarti bahwa orang-orang yang lain tidak selamat. Ya. Artinya kita berbicara orang Yahudi ya. Jangan berpikir bahwa orang Yahudi itu atau orang Israel itu tidak selamat karena ada tertulis Roma pasal 11 ya. Ayat ke-25 dan 26. Hai saudara-saudara, aku mau
agar kamu tahu rahasia ini, supaya kamu tidak menganggap dirimu sendiri bijak, bahwa kekerasan hati sebagian orang Israel itu akan terjadi hingga genaplah jumlah bangsa-bangsa lain masuk ke dalam keselamatan. Sesudah itu barulah, perhatikan ayat ini, seluruh Israel akan diselamatkan. Oh, ini firman. Ya. Ini seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana caranya hanya Bapa Yahweh yang tahu. Tetapi firman Tuhan harus saling berkaitan. Semua yang dinamakan ada tertulis. Tidak semua orang Israel benar-benar Israel. Kata Roma pasal 9. Bukan karena dari benih Abraham, maka semuanya itu anak-anak Abraham, melainkan yang berasal dari Yitzhaklah yang akan disebut benihmu. Ini firman. Ya, ini firman. Nah, kita sudah belajar. Ketika Abraham masih bersama Sarah, Tuhan berjanji keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Tetapi setelah dia kawinin Hagar, ada tertulis, keturunanmu akan seperti bintang, tetapi juga seperti pasir di laut. Loh, kenapa? Ya pasti karena Hagar, betul ya? Nah, kita harus sesuaikan dengan firman. Nah, itu digenapkan lagi dengan kitab Roma pasal 9 tadi. Bukan semua Israel adalah orang Israel. Bukan semua orang yang menamakan diri umat Tuhan adalah umat Tuhan. Hanya mereka yang mengakui Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Inilah yang akan memperoleh keselamatan. Oh, enak aja, saya percaya juga. Loh, tapi kau panggil nama Tuhan lain, kan sama aja, lo nggak bisa. Kita boleh berdebat sesama manusia, tapi kita tidak bisa berdebat dengan yang punya firman. Yang punya kita itu Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh memperkenalkan diri kepada kita. Sehingga semua orang yang menamakan diri katakanlah orang Kristen. Masih banyak yang tidak percaya Yahweh. Jangankan di luar, di Indonesia aja lah. Saya rasa kalau datang di sini kan, habis beres-beres di bawah kan, biasanya saya buka pintu gitu jadi kaca kan kelihatan. Nah, seringkali lihat orang-orang sebelah sini. Dia ngeliatin, dia baca, bait Yahweh, bait Yahweh. Saya dalam batin saya, ngerti nggak dia ya? Saya nggak. Termasuk gembalanya, ngerti nggak dia? Karena harus kita akui dari kalangan kita aja, kalangan keluarga kita. Kalau dibilang Yahweh itu Tuhan, mainnya bukan semua mereka yang menamakan diri umatku adalah umatku itu tetap terjadi. Mengaku dengan mulut, ya akui dia sebagai Tuhanmu. Siapa itu? Ya Yahweh. Itulah Tuhan, gak pernah kau akui. Menganggap bahwa nama itu sama dengan nama yang disembah oleh orang-orang lain. Ada tertulis, ilah bangsa lain adalah berhala. Dan itu firman. Jadi jangan panggil nama ilah lain, tapi orang kan ngotot. Yang penting sama. Ya terserah. Kita nggak usah, jangan berdebat. Nggak ada gunanya berdebat dengan orang itu. Kecuali kalau Tuhan mencelikan mata rohani jasmani. Seperti bangsa Israel sekarang. Ya. Kalau kita bilang nama Tuhanmu bukan Adonai tapi Yahweh, marah mereka. Jangan sebut nama itu nama yang agung. Betul, tapi ada tertulis. Panggil namanya.
artinya harus dipanggil. Tetapi karena pengertian yang belum, ya karena belum dibuka, belum waktunya. Mereka masih berat memanggil nama yang benar. Nanti pada waktunya baru mereka panggil, Yahweh, itulah Tuhan saya. Banyak orang-orang Yahudi ya, percaya mereka menunggu Mesias. Tetapi kebanyakan mereka dengan kepercayaan mereka, Mesias yang mereka tunggu bukanlah Yeshua. Saya tangkap. Bukan Yeshua. Lo kenapa? Lo kan tertulis. Farisi Saduki dia tolak Yeshua, nggak percaya dia bahwa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka nggak percaya. Walaupun ada tertulis. Ketika orang-orang Majus datang, dengan tepat mereka ngomong. Bethlehem, dia tahu. Tapi dia nggak datang. Nah itulah yang terjadi. Sampai saat ini sebagian besar dari mereka tidak percaya bahwa Yeshua itulah Sang Juru Selamat. Ya. Padahal itu kan tertulis. Nah, kita melihat saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Sekarang ini kan kita lanjutkan dengan apa yang tadi diambil keputusan oleh Daud. Aku terserah sama Bapak Yahweh. Ya udah, keputusan tag. Ya mungkin nggak dikasih tahu kapan, tapi mungkin besoknya. Dalam 3 hari berturut-turut 70.000 orang mati. 70 lagi kan? Tadi kan 70 kan? 70 banyak sekali. Nah, di sini kita melihat benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Daud menyadari bahwa itu karena kesalahannya. Karena itu dia mohon, Tuhan, mereka ini nggak salah. Domba-dombamu nggak salah, aku yang salah. Timpakanlah Tuhan itu bagiku dan keluargaku. Jangan kepada mereka. Ya. Aku mohon biarlah tanganmu tertuju atasku dan kaum keluargaku aja. Mereka itu tidak salah, aku yang salah. Satu jiwa besar dari seorang pemimpin. Ya. Seorang gembala. Ya. Gembala-gembala yang tidak mau mengakui Yahweh ya. Jemaatnya nanti nggak tahu siapa Tuhannya. Ya. Ya mereka lah yang tidak membawa kepada kebenaran. Ya cara Tuhan lah untuk melakukan apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pemimpin, termasuk pemimpin-pemimpin rohani. Daud sebagai orang yang diurapi, aku yang salah. Aku yang salah karena sudah menghitung jumlah rakyat Israel. Hukumlah aku. Itu berharga di mata Bapa Yahweh. Satu pengakuan, pasrah Tuhan kalau mau hukum aku. Susah kan cari pemimpin seperti itu. Kalau disalahin, berkelat-kelit. Ini salah. Bukan saya salah, itu yang salah. Orang yang diurapi Bapa Yahweh berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko kalau dia salah. Ya aku aja Tuhan, saya yang salah. Ya, dalam kasus ini, walaupun dia sudah minta ampun, itulah tetap terjadi. Artinya, saudara dan saya, para kepala dan ibu rumah tangga, kita bertanggung jawab terhadap apa yang ada di bawah kita. Anak-anak,
mantu, cucu-cucu. Ya. Salah kau ucap. Jangan sampai di bawahmu menderita. Saya tangkap. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ya. Bahkan dia bilang sampai keturunan ketiga dan keempat, karena ulahmu, maka mereka akan menerima akibatnya. Loh, itu firman Tuhan. Kalau kita memberontak terhadap Bapa Yahweh, ya, jangan kira kita bebas. Ya mungkin kita bebas. Lo enak aja, lo contohnya kan ada. Ya, contohnya kan ada. Seperti si siapa, suaminya Isabel ini, si, saudara ingat ya, Ahab. Ketika dia merendahkan diri, ya Tuhan melihat orang ini merendahkan diri. Oke lah, kesengsaraan tidak terjadi pada zamanmu, tetapi zaman anakmu. Kalau Ahab itu mempunyai jiwa seperti Daud, Tuhan, aku yang salah. Jangan keturunanku, aku. Bisa tangkap? Kita mungkin bisa berbuat salah kepada Bapa Yahweh. Dan apabila ini diingatkan oleh Bapa Yahweh melalui firman-Nya bagi kita, kita yang ada di sini, engkau ada di luar sana. Ya. Kalau kita melihat, ini anak-anakku kok kayak gini sih? Cucu-cucuku kok kayak gini sih? Saya tahu, koreksi dirilah. Berdiam diri kaki Tuhan, Tuhan. Apakah ada salahku di sana? Saya tangkap. Kita bukan menyalahkan diri ya. Tetapi kita mengoreksi diri, tanya Bapak ya, karena mungkin kita sudah lupa. Kita sudah lupa apa yang pernah kita lakukan. Bahkan mungkin sejak masa muda, kemudian berumah tangga, kemudian punya anak, punya cucu dan sebagainya. Sudah sekian puluh tahun, lupa apa yang sudah pernah diucapkan. Sama seperti Saul ketika dia membantai orang Gibeon. Oh, janji yang diucapkan ratusan tahun yang lalu. Dia nggak tahu. Lo jangan lihat itu, lihat kita. Inilah Roh Kudus yang mengingatkan saudara dan saya. Kenapa? Inilah masa pemurnian, penyempurnaan yang sedang Tuhan kerjakan melalui firman. Seperti yang saya katakan tadi. Hanya firman yang dapat membersihkan darah kita, jiwa kita. Tetapi itu hanya dapat terjadi kalau ada apa? Pengakuan. Karena itu kalau lagi sendirian. Ngelamun nih. Ngelamun yang benar, pikirkan perkara-perkara di atas, kata firman Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan kan. Tuhan, jangan anak dulu, aku sendiri. Aku kenapa ya? Masih ada nggak Tuhan yang salah? Ya mungkin kan berusaha dengar-dengar nggak ada suara. Ada orang yang dengar-dengar ngomong sama Tuhan kok nggak ada suara. Karena itu ada tertulis ya. Seorang nabi adalah orang yang berbicara dengan Tuhan. Saya tangkap ya. Itu bukan asal ngomong nih. Ada, kita lihat dalam Bilangan 12. Ayat ke-6 saya baca ya. Dia atau Yahweh berfirman, dengarkanlah perkataanku sekarang. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan dan berbicara kepadanya dalam mimpi. Karena itu pernah saya katakan Daud itu nabi. Salomo itu nabi karena mereka berbicara dengan Tuhan melalui mimpi-mimpi. Saya tangkap ya. Saya tangkap. Nah, banyak nabi-nabi yang lain pun pasti mengalami hal seperti ini. Tapi nabi yang kita kenal ini kebanyakan sebelum zaman Yeshua. Karunia nabi yang dicurahkan bagi kita zaman ini, itu pun bisa terjadi. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam penglihatan, dalam alam roh.
dalam alam roh. Nah itu kita bisa berkomunikasi, kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita nggak sadar. Ya. Pernah satu kali, ya ini yang saya alami karena itu saya nggak lupa. Saya lagi tidur, tiba-tiba keluar dari mulut saya, ya Tuhan, saya hamba Tuhan. Itu keluar dari mulut, saya dengar. Istri saya kaget, dia apa yang ngomong? Ya saya bilang, saya diam aja. Saya percaya pada saat itu ada komunikasi antara roh saya dengan roh Bapakku. Nah, inilah namanya karunia roh, karunia nabi. Bagi setiap kita, itu Tuhan berikan, Tuhan curahkan. Karena berdasarkan kitab bilangan tadi, kalau Bapak Yahweh berbicara dengan seseorang, entahkah melalui mimpi, entah melalui penglihatan, itu definisinya nabi. Tetapi nabi dalam zaman yang lalu itu agak beda. Bedanya maksudnya ya mereka secara nyata dipakai Tuhan, berani ngomong di tengah-tengah khususnya bangsa Israel. Dengar dia ngomong. Ya. Kan David ini ngomong sama Tuhan. Ketika Bapak Yahweh bilang, ketika si David punya rencana untuk membangun bait suci kan. Dia berencana untuk bangun bait suci. Tuhan ngomong sama dia. Kita lihat ya, kita kutip sedikit. 1 Tawarik 22. Ayat ke-6 saya baca. Kemudian Daud memanggil Salomo anaknya dan memberi tugas kepadanya untuk mendirikan bait bagi Yahweh Elohim Yisrael. Berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, anakku, dalam hati ayah telah timbul hasrat untuk mendirikan bait bagi Yahweh Elohim ayah. Tetapi ini firman Yahweh datang pada ayah, artinya dia berkomunikasi. Setelah ya, firman Yahweh datang kepada ayah, engkau telah banyak menumpahkan darah dan telah banyak melakukan peperangan besar. Engkau tidak layak mendirikan bait bagi namaku, sebab engkau telah menumpahkan banyak darah ke bumi di hadapanku. Ketahuilah, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan memerintah dengan damai, dan aku akan mengaruniakan kedamaian kepada kerajaannya dari semua musuh di sekelilingnya. Namanya adalah Salomo, sebab selama masa pemerintahannya aku akan memberikan damai, sejahtera dan ketentraman atas Israel. Ia akan mendirikan bait bagi namaku. Nah, jadi ada komunikasi. Nah, kalau kita bandingkan dengan kita bilangan tadi, kita bisa klasifikasikan dia seorang nabi. Saya tanggap. Demikian juga Salomo. Tetapi raja-raja yang lain setelah Salomo, boleh dikatakan hampir tidak pernah mereka berbicara. Seperti kalau kepada Saul juga tidak ada. Ya, hanya kepada Daud dan Salomo. Karena itu berdasarkan apa yang dikatakan dalam kitab bilangan tadi, klasifikasi mereka bukan saja sebagai raja, tetapi mereka juga sebagai nabi. Saya tanggap ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Tuhan melihat kebesaran hati daripada seorang Daud. Tuhan, aku aja. Ya. Dan saya percaya ini kalau kita boleh nilai ya. Ada nilai plus di pandangan Bapa Yahweh untuk Daud. Bukan saja dia mengakui, tapi dia bicara, Tuhan, aku aja. Aku dan juga keluargaku. Artinya dia siap mati karena dosanya. Saya tanggap. Jangan rakyat. Demikian juga tadi seperti yang saya katakan. Kita ingat-ingat apa yang tidak benar yang pernah kita lakukan. Kalau mungkin kita lupa, ya merendahkan diri, ngomong aja sama Bapa Yahweh dengan hikmat yang Roh Kudus berikan. Tuhan, mungkin sejak aku tahu dosa,
Begitu banyak dosa, begitu banyak perkataan, begitu banyak janji, begitu banyak sumpah, begitu banyak hal yang telah aku lakukan yang tidak sesuai kehendak-Mu yang aku udah lupa. Tetapi Engkau tidak lupa. Ampuni aku. Saya tangkap. Bereskan. Berbesar hati seperti Daud. Pulihkan kembali. Dan saya percaya Tuhan punya cara memulihkan kembali keluarga besar kita. Dengan cara Tuhan. Ya. Nah, kita kan senang. Kalau lihat keluarga bahagia, keluarga ya luar biasa. Karena memang itu janji Tuhan. Bahwa bagi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini Mazmur Daud. Tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, ataupun keturunannya meminta-minta roti. Ini janji Tuhan. Kesaksian seorang yang diurapi Tuhan. Bahwa orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, keluarganya tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Nah, kita doa. Ya, kita doa. Nah, kita kan senang kalau anak-anak, cucu-cucu, keturunan-keturunan mereka bahagia, mereka senang, mereka diberkati. Ya. Jangan karena ulah kita mereka jadi korban. Ya, tapi bisa aja bukan kita ya, anak kita juga nggak beres ya, itu urusan dia dengan Tuhan. Kadang-kadang mereka berbuat sesuatu yang tidak benar kita nggak tahu, tapi mereka tahu. Mereka yang harus membereskan diri dengan Tuhan. Ya, kita hanya bisa berdoa, Tuhan, seperti kata Ayub, Tuhan, dia akan mempersembahkan korban juga untuk anak-anak, karena dia berpikir bisa saja anak-anakku ketika berpesta mereka bikin dosa. Saya tanggap. Karena itu dia setelah anak-anaknya berpesta, maka Ayub mempersembahkan korban. Mohon kasih karunia Bapa Yahweh. Bisa saja, ya, bisa aja. Ketika mereka berpesta, ya, mereka bikin dosa. Kalau saudara baca nanti di dalam kitab Ayub ini ya kita baca aja Ayub, saya baca ya. Ayub pasal 1 ayat ke-5. Setiap kali ketika hari-hari pesta itu telah berlalu, ya mereka sering pesta ya anak-anaknya. Ayub memanggil mereka semua dan menguduskannya. Ia bangun pagi-pagi sekali lalu mempersembahkan persembahan bakaran menurut jumlah mereka semua. Sebab Ayub berpikir mungkin saja anak-anakku telah berdosa. Sekalipun mereka memberkati Elohim dalam hati mereka. Itu Ayub. Nah, kita juga berdoa untuk anak-anak. Ya, kalau bisa aja. Ayub ini kan, tapi sayangnya banyak orang menafsirkan bahwa anak-anak Ayub itu berdosa. Lo baca ayat yang benar. Karena itu anak-anaknya semua dibinasakan karena mereka berdosa. Baca ayat yang benar. Tidak disebut bahwa anak-anak itu berdosa atau bikin dosa. Hanya Ayub mempersembahkan korban mohon ampun. Dia bisa aja menduga mungkin anak-anakku berdosa karena itu dia minta ampun. Tetapi banyak pelayan-pelayan Tuhan itu karena anak-anaknya berdosa makanya semua dihukum Tuhan. Itu salah. Ya, itu salah. Tuhan izinkan semua keluarganya dibinasakan karena Tuhan sedang menguji Ayub. Ya, jadi jangan kita menafsirkan main seenaknya aja. Nah, di sini kita melihat karena kemurahan Tuhan. Tuhan perintahkan. Karena dosa, maka harus ada korban yang dipersembahkan. Kemudian atas perintah Tuhan,
Nabi Gad yang hidup pada zaman Daud itu juga. Berkata dalam ayat ke-18. Datanglah Nabi Gad kepada Daud pada hari itu, ia berkata, pergi, dirikanlah sebuah mesbah bagi Yahweh di tempat pengirikan Araunah orang Yebus itu. Ya. Nah, di sini kita melihat, kita bandingkan dengan apa yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh ya. Nah, kalau saudara baca di dalam 1 Tawarikh ya, pasal ke-21, 22 ya. Di sana jelas dikatakan oleh Tuhan bahwa mesbah itu harus didirikan untuk sebagai korban bakaran minta ampun dosa. Daud tidak sayang-sayang, dia karena perintah dia datang ke tempat si Araunah ini. Ya, pengirikan orang ornan. Dia beli semua. Dia pakai tempat itu untuk mendirikan bait sucinya Tuhan. Di dalam ayat 22 dalam 1 Tawarikh 22 ini, ayat 1, kemudian berkatalah Daud, inilah tempat untuk bait Yahweh. Ya. Inilah tempat untuk bait Yahweh. Dan kita melihat di sini, tempat inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti apa yang diperintahkan atau yang dipesankan oleh Bapa Daud kepada Daud, kepada anaknya. Tempat di mana Daud mengorbankan korban di pengirikan Araunah ini, orang ornan. Disitulah kata Tawarikh 22 tadi, akan didirikan bait Yahweh. Dan berdasarkan 2 Tawarikh pasal 3 ayat 1, Salomo mulai mendirikan bait Yahweh di Yerusalem, di Gunung Moria, di tempat yang telah dipersiapkan Daud ayahnya, yakni tempat pengirikan gandum milik Ornan orang Yebus, tempat di mana Yahweh telah menampakkan diri kepada Daud di Gunung Moria. Yang dipercaya tempat ini adalah tempat di mana Abraham ya, ketika mau mempersembahkan anaknya yang bernama Yitzhak, berdasarkan Kejadian 22 ayat 2, Elohim berfirman, bawalah Yitzhak anakmu yang tunggal yang engkau kasih itu, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia sebagai persembahan bakaran di sana, salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham mempersembahkan Yitzhak di Bukit Moria di Kejadian 22. Dipercaya tempat di mana Yitzhak dipersembahkan adalah tempat di mana Daud mempersembahkan korban. Dipercaya itu tempat yang ditetapkan Daud berdasarkan hikmat yang dari Bapa Yahweh, bait suci itu didirikan. Saya tanggap sampai ya mungkin sampai sekarang tempat itu menjadi pergumulan bagi umat Israel, karena di tempat itu ya 2000 tahun yang lalu kan, lebih dari 2000, sekitar 2500, 3000 tahun lah. Ya, antara Daud sama Yeshua itu sekitar 1000 tahun. Ya, jadi sekitar kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Ya, banyak macam. Sekian ribu tahun. Tapi sekian ribu tahun juga banyak penafsiran macam-macam. Ya. Karena saya dengar banyak orang yang menafsirkan kan. Ketika murid Yeshua menyangkal Yeshua,
ayam berkokok. Wah, timbul tafsiran. Wah, itu bukan ayam. Itu shofar berbunyi. Enak aja. Semua kitab suci yang saya baca itu ayam. Jangan dirubah jadi shofar. Dan ingat ya, pada zaman itu Romawi berkuasa. Tidak bisa sembarangan main tiup-tiup. Tetapi banyak orang yang percaya. Oh, Yeshua itu berdasarkan, saya dengar sendiri nih dari guide-nya turis orang Yahudi, orang Israel. Oh, si Yusuf itu bukan tukang kayu, tapi tukang batu. Lihat semua gedung-gedung ini batu semua. Banyak orang yang pergi ke sana percaya. Langsung mengumumkan kepada jemaat. Itu bukan tukang kayu, tetapi tukang batu. Dari siapa? Dari guide. Kau percaya guide atau kau percaya firman? Bisa tanggap? Kita belak-belakan aja. Karena banyak orang begitu. Ayam jelas-jelas berkokok. Dia bilang shofar. Ingat waktu bangsa Yahudi dijajah oleh Roma. Tidak mungkin dia sembarangan main trompet. Dan ini lagi lucunya. Apa namanya? Hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang kok begitu gampangnya berubah dari ayam jadi shofar. Kelihatannya sok rohani. Dari tukang kayu dibilang tukang batu. Kau percaya firman atau percaya mulut orang? Lo firman Tuhan aja kitab suci kita ini yang terbit dalam dekade yang sama antara ILT dengan ini logas saya seringkali beda. Nah, sayangnya orang-orang yang namanya orang percaya pergi Israel, ya bagus ke Israel, tetapi lebih percaya apa yang diomongkan oleh si guide daripada apa yang tertulis. Ingat 2000 tahun yang lalu di Yerusalem itu bukan seperti sekarang. Ya. Oh, seperti sekarang. Jangan lihat itu nggak ada kayu, banyak kayu di sana. Bait suci dibangun juga banyak kayu. Jangan ketipu dengan omongan orang seperti, karena saya dengar tuh guide-guide-nya ngomong. Wah, itu bukan tukang kayu, itu tukang batu. Lihat nih semua. Loh, zaman sekarang emang batu semua. Zaman dulu masih banyak kayu. 2000 tahun yang lalu ya. Kok begitu mudah orang yang menamakan dia orang. Tapi ya itulah. Jangan heran. Apabila dipelintir sedikit, ya udah. Bukan nyari Bapak Yahweh, nyari setan. Nah, kita belak-belakan aja. Kenapa? Karena tidak menghargai Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Jangan asal percaya aja omongan orang. Ya, saya tahu maksud saya. Ya, buat saya sih saya harus berani memberitakan sesuai dengan apa yang tertulis, bukan asal ngomong. Tapi karena saya pernah dengar orang, Pak, itu kan bukan ayam, Pak. Itu shofar. Lo enak aja. Kok shofar? Ingat gak itu zaman Romawi? Romawi itu penjajah. Gak bisa sembarangan komen trompet ditiup. Gak bisa. Bisa tangkap maksud saya? Karena banyak berita-berita seperti itu. Saudara harus hati-hati. Setan membisikkan. Itu kan sudah menyeleweng dari firman. Menyeleweng dari firman itu dosa. Jangan apa yang terjadi pada zaman Daud. Karena tidak mau peka dengar suara Roh Kudus. Main lebih mendengar suara setan. Itu kan setan yang bisiki, ayo hitung. Nah, banyak anak Tuhan juga yang dengar yang setan ngomong, oh itu bukan ayam, itu shofar. Anak Tuhan main percaya aja. Baca kitab suci, teliti dengan sungguh-sungguh, itu shofar atau ayam. Jangan kau diputar balik oleh setan yang
pakai mulut mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan atau guide-guide yang menjadi guide turis. Ya, jangan sampai tertipu. Karena itu terjadi, saya dengar sendiri dengan kuping. Itu bukan tukang kayu, tukang batu. Loh, itu bukan ayam berkokok, itu shofar. Loh, apa yang tertulis? Jangan kau ikuti omongan bisikan setan. Hati-hati. Memang kelihatannya secara daging, oh ya logikanya sih oke. Tapi itu selama tidak sesuai firman Tuhan, saudara saya harus berani tolak. Jangan seperti Daud ketika lagi enak-enak, setan bisikin, oh iya. Akhirnya itulah terjadi. Tetapi puji Tuhan, puji Bapa Yahweh. Daud berani mengambil tanggung jawab. Engkau dan saya juga orang yang diurapi. Kalau ada kesalahan kita, datang kepada Bapa Yahweh. Tuhan, akulah yang salah. Ya, tapi apa yang pernah kita taburkan, kalau kita sudah ngaku nih, kita tabur, putusin. Supaya jangan merembet sampai ke bawah. Itu yang bisa putusin hanya kuasa Bapa Yahweh. Dalam Adonai Yeshua Mashiach. Karena itu kita harus berhati-hati. Itulah gunanya Roh Kudus. Dia mengajar kita, dia mengingatkan kita. Ya, supaya kita ingat, apa sih? Kita belajar Roh Kudus untuk apa? Karena zaman sekarang ini begitu banyak mulut-mulut yang keluar. Dengar-dengaran suara Roh Kudus, jangan dengar-dengaran suara setan. Karena dengar suara setan, banyak orang yang menjadi korban. Karena ulah si Daud. Dan jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Karena itu tetap berdoa. Dan tetap berpatokan kepada firman Tuhan. Haleluya. Amin.